my students. Good morning. How are you today? I hope all of you are fine. So, today we will start our lesson in chapter 5 about school building. Hello, my students. Let's take a look to the picture. What do you see in the picture? What other facilities you usually find at your school? Tell me. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran. Dengan begitu, pembelajaran kita dapat terarah. Tujuannya, melalui pembelajaran dengan topik school building ini, maka kita dapat mengetahui ungkapan meminta dan memberi petunjuk tentang keberadaan fasilitas sekolah. Selanjutnya, Miss akan jelaskan tentang asesmen atau penilaian. Nah, asesmen atau penilaian itu ada 3. Yang pertama, asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran ini yaitu Miss memberikan pertanyaan kepada kalian. Nah, seperti pertanyaan di awal tadi. Kemudian lanjut ke asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi di sini terdapat 2 poin. Yang pertama itu penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini instrumen yang Miss gunakan yaitu penilaian observasi. Nah, penilaian observasi ini yang akan Miss nilai ke kalian yaitu sikap kalian selama proses pembelajaran ini berlangsung. Misalnya tadi di awal pembelajaran ketika kalian berdoa sebelum memulai pembelajaran, kemudian ada sikap santun, kemudian saling menghargai antar sesama, bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Untuk diskusi kelompok ini ada rubrik penilaiannya, namun Miss akan jelaskan pada slide berikutnya. Lanjut lagi yang terakhir yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini yang dilakukan di akhir ya. Jadi asesmen sumatif ini yaitu untuk mengukur ketercapaian keseluruhan pembelajaran. Nah, di sini ada 2 yaitu berupa soal pilihan ganda dan soal isian. Nah, ini nanti pada saat UTS atau UAS ya atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Do you know what preposition is? Preposition atau kata depan atau preposisi adalah kata penghubung biasanya digunakan untuk menerangkan arah, waktu, tempat, posisi, serta lainnya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang preposition of place atau kata depan yang menerangkan tempat atau posisi. Baik, my students. Sekarang kita lanjut ke preposition of place. Nah, di sini preposition of place yang biasanya digunakan untuk menerangkan posisi atau letak dari sebuah tempat atau keberadaan dari sebuah tempat, kita bisa menggunakan kata next to yang artinya setelah, sesudah, atau berikutnya. Kalimat tanya yang bisa kita gunakan, for example, where is the classroom? Nah, jawabannya kita bisa menggunakan it is, bla 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 diisi dengan kata depan next to. Nah, jadi it is next to the library. Alright, so kata depan yang berikutnya yaitu kata in front of. Nah, in front of ini artinya di depan. Jadi misalnya kita ingin bertanya objek yang berada di depan. For example, di sini ada kata garden yang ingin kita tanyakan. Berarti kalimat tanya yang bisa kita gunakan, where is the garden? Kemudian jawabannya bisa, it is in front of the school. Oke, yang ketiga ini adalah preposition of place yang kita gunakan untuk menjelaskan posisi dari animal atau binatang. Nah, seperti yang ditampilkan ini, kata depan yang digunakan itu ada kata behind
yang artinya di belakang, between yang artinya di antara, dan on yang artinya di atas. Jadi, for example, kita ingin bertanya tentang posisi dari dog, berarti kalimat tanyanya menjadi where is the dog? Nah, jawabannya bisa it is behind the box. Dan yang berikut, kita menggunakan kata depan between yang artinya di antara. Nah, di sini misalnya posisi dari benda itu atau objek yang kita tanyakan itu dia berada di antara dua benda atau diapit dari dua benda. Nah, kita bisa menggunakan jawabannya, misalnya it is between the two boxes. Ya, jadi kalau pertanyaannya where is the dog? It is between the two boxes. Oke, dan yang terakhir yaitu kata depan on yang artinya di atas. Nah, ini posisi dari animal itu berada di atas box atau kotak ya. Jadi, the question-nya misalnya where is the dog? Dan jawabannya it is on the box. Baik, ini adalah rubrik penilaian yang Miss gunakan ketika menilai kalian dalam discussion in group. Any questions? Are you happy studying English?